Prof. Syarif nanti akan menyampaikan mengenai pandemi COVID-19 dan urgensi aktualisasi otonomi daerah. Prof. Syarif akan berbicara di akhir bicara setelah pembicara pertama dan juga kedua. Yang sebenarnya saya setuju sekali dengan uraian-uraian tadi, dan saya bisa lebih memposisikan itu sebagai fakta empiris dalam arti dia menyajikan empirical theory yang dikemukakan oleh Mas Alan maupun oleh Mas Pitra. Nah, saya akan coba untuk tidak mengulang itu agar saling melengkapi. Nah, lebih melihat pada normatif teorinya. Pertanyaan konseptualnya adalah ini. Gitu. Ini yang kemudian saya sebut normatif teori. Kalau betul-betul NKRI sebagai harga final dan dia dijadikan sebagai input, nah ini kalau kita input sebelah sini ini seharusnya outputnya tidak silang kebijakan. Nah ini tentunya menjadi pertanyaan besar. Ada apa? Ada apa yang salah dengan konsep desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia? Kenapa antara input dan output ini terjadi silang? Nah padahal kalau kita lihat dari kondisi COVID ini, untuk pulih dari COVID pada saat sekarang maupun ke depan dalam memasuki new normal, itu dapat dipastikan peran pemerintah daerah itu akan menjadi sangat penting. Selain dari itu, walaupun pemerintah daerah juga dibutuhkan peran pentingnya, itu pun masih sangat terbatas karena mengingat sebagian besar pemerintah daerah kita, terutama dari sisi finansialnya, dari sisi keuangan daerahnya, itu hampir 80% tergantung dengan pemerintah pusat melalui DAU, dana alokasi umum. Nah, oleh karenanya juga penting untuk mulai mengoptimalkan peran dari society, masyarakat. Nah, lantas apa arti itu semua? Nah, bagi saya, apa yang dijelaskan oleh Mas Fitra dan Mas Alan tadi, itu hanya merupakan puncak gunung es dari persoalan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Ya, sebenarnya masih ada persoalan lain yang menopang puncak itu. Mengapa itu kelihatan muncul ke permukaan? Ya tentu ada kakinya di bawah yang lebih besar. Nah, ini yang saya sebut dengan akar persoalan. Akar persoalan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, di mana akar persoalan ini sebenarnya sudah terjadi semenjak awal kemerdekaan, dan persoalan-persoalan ini tidak ditanggapi dan tidak dicari solusi yang tepat, akhirnya dia terakumulasi menjadi persoalan-persoalan yang semakin serius. Nah, apa akar persoalan yang saya maksud? Pertama, itu dari awal kemerdekaan terjadi ambivalensi antara konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Ini adalah disertasi pertama tentang pemerintahan daerah di Indonesia, ditulis oleh Marianov nih 59. Dia sudah menangkap dari tahun 59 itu ada suatu persoalan mendasar di Republik Indonesia ini dalam hal konsep desentralisasi dan otonomi daerah, di mana dia bilang intinya adalah terjadi semacam konflik antara orientasi ideologi dan orientasi teknikal. Nah ini yang kemudian membuat desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia kemudian tidak bisa tumbuh, berkembang, dan bekerja secara optimal. Nah itu. Apa yang dimaksud konflik antara ideologi dan technical orientation ini? Di satu sisi Indonesia membutuhkan desentralisasi dan otonomi daerah secara ideologis, itu sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mendemonstrasikan dan sekaligus juga tentunya untuk mempraktikkan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis. Sehingga dengan desentralisasi berarti terjadi demokratisasi dalam pemerintahan karena adanya delegasi kewenangan dari pusat kepada daerah. Tapi katanya orientasi ideologis ini dia berhadapan dengan orientasi teknis yang cenderung ingin sentralisasi, yaitu antara lain sistem pemerintahan yang selalu menginginkan pemerintahan yang stabil, terkontrol, terkoordinasi, dan rentang kendali yang bisa terukur. Titik komprominya, maka desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia semenjak dari awal kemudian selalu lahir dan dioperasionalkan dalam rangka menggabungkan antara kedua ini, menggabungkan antara orientasi ideologis dan orientasi teknis, yang antara lain desentralisasi dan otonomi daerah dilaksanakan, tetapi kewenangan daerah dibatasi, kontrol pemerintah pusat juga diketatkan. Nah, kira-kira seperti itu. Akhirnya ya itu yang membuat desentralisasi tidak bisa tumbuh dengan sehat. Nah, kemudian kondisi seperti itu
masih terus berlangsung hingga saat ini, konflik antara orientasi ideologis dan orientasi teknis. Nah, saya dan teman-teman di LIPI melakukan penelitian mulai dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Dari hasil studi itu juga menunjukkan ambivalensi orientasi tadi masih berlangsung hingga saat ini. Artinya belum sembuh, belum selesai. Jadi saat ini dalam arti pasca reformasi. Nah, itu yang saya tuangkan dalam buku Too Much Too Soon ini. Yang kedua, akar persoalannya adalah belum teraktualisasinya secara utuh prinsip desentralisasi dalam negara kesatuan. Nah, ini. Bahwa secara konseptual, prinsip desentralisasi dalam negara kesatuan adalah sharing of power, berbagi kewenangan. Nah, dalam konteks berbagi kewenangan ini, ya tentu juga tidak mengabaikan perbedaan karakteristik yang merupakan keniscayaan dimiliki oleh masing-masing daerah. Harusnya begitu. Praktek desentralisasi dengan memperhatikan karakteristik dan kekhususan masing-masing daerah tersebut, itu yang kemudian kita kenal dengan desentralisasi asimetris. Nah, di Indonesia, kenyataannya sampai dengan hari ini, kita cenderung lebih dominan desentralisasi simetris, yaitu seragam. Yaitu kalaupun ada, yaitu kita juga asimetris, warna asimetris, yaitu otonomi khusus, tentunya di beberapa daerah. Tapi kalau kita lihat juga praktek otonomi khusus, kecuali untuk DKI dan kemudian Jogja, daerah-daerah yang lain lebih banyak nuansa politisnya. Nah, itu artinya belum sepenuhnya juga mengikuti prinsip dari negara kesatuan. Nah, itu persoalan yang kedua. Nah, persoalan yang ketiga, akar persoalannya adalah yaitu belum teraktualisasinya semangat Bhinneka Tunggal Ika di dalam tata kelola pusat daerah di Indonesia. Founding Fathers kita sebenarnya sudah luar biasa meletakkan fundamental desentralisasi dan otonomi daerah kita ini ya dalam bingkai negara kesatuan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Ya, desentralisasi dilaksanakan dalam konteks ketunggal ikaan, dalam konteks ke negara kesatuan, itu ketunggal ikaan itu kesatuan, tetapi di dalam kesatuan tersebut juga tetap memperhatikan, harus tidak mengabaikan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Nah, tapi lagi-lagi, tadi sudah saya sebut di bagian awal, kita cenderung lebih menekankan ketunggal ikaannya. Nah, kebinekaan cenderung sejauh ini masih terabaikan atau bahkan tereksklusi. Nah, persoalan berikutnya yang keempat itu desentralisasi dan otonomi daerah masih cenderung bersifat state center. Gitu. Nah, state center, ya apa yang dimaksud dengan state center? Karena ketika berbicara desentralisasi dan otonomi daerah, cenderung fokus utamanya sejauh ini dia hanya diletakkan pada mengatur relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akhirnya apa? Ya, desentralisasi hanya dimonopoli oleh negara dalam arti pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Padahal desentralisasi itu tidak bekerja di ruang hampa. Dia baru bisa operasional bila mana ada society. Society di situ adalah bisa masyarakat sipil, bisa masyarakat ekonomi. Nah, persoalan society-nya ini belum banyak juga diatur secara konkret dan spesifik di dalam konsep desentralisasi dan otonomi daerah kita. Nah, kemudian persoalan berikutnya yang terakhir ya kebijakan desentralisasi bersifat pragmatis, parsialistik, yaitu. Maksudnya apa? Ya, berbagai reformasi desentralisasi yang kita lakukan sejauh ini mulai dari awal kemerdekaan itu terlihat sekali bagaimana undang-undang itu dikeluarkan dalam rangka merespon suatu persoalan-persoalan tertentu pada konteks tertentu, hanya penggalan-penggalan peristiwa. Ya, misalnya Undang-Undang 32 tahun 2004 itu lahir itu sebagai respon atas adanya otonomi kebablasan kata pemerintah pusat atas pelaksanaan Undang-Undang 22 tahun 1999. Nah, itu berarti kan hanya merespon adanya praktik kebablasan yang belum tentu kebablasan tentunya, tapi pemerintah pusat merasa terusik dengan praktik otonomi yang cukup besar dan luas antara tahun 2001 sampai tahun 2004 dengan Undang-Undang 22 merasa terusik dengan kenyataan itu. Nah, itu kan berarti ada muncul kemudian terminologi otonomi kebablasan. Nah, ini yang menjadi penggalan peristiwa. Akhirnya dalam rangka mengobati penggalan peristiwa itulah maka direvisi undang-undang
kayak gitu. Direvisi undang-undang menjadi 32 tahun 2004. Nah, padahal seharusnya undang-undang bukan karena dalam rangka merespon penggalan peristiwa. Seharusnya kan dalam rangka mencapai kepentingan bangsa. Jadi otonomi daerah itu alat, salah satu alat untuk bisa mencapai kepentingan bangsa. Bukan hanya untuk merespon penggalan-penggalan potongan-potongan peristiwa, apalagi potongan peristiwa itu lebih dalam yang berkepentingan adalah elit penguasa. Nah, ini juga membuat desentralisasi tidak bisa tumbuh dengan berkembang. Nah, lantas pertanyaannya, apa yang perlu kita perbaiki? Dalam jangka pendek, saya setuju perlu secepatnya melakukan perubahan-perubahan seperti disarankan oleh Mas Fitra dan Mas Alan tadi. Ya, bagaimana meningkatkan koordinasi dari daerah, kemudian mensinergikan berbagai kebijakan sehingga diskrepansi bisa segera diatasi. Saya setuju dengan itu, rekomendasi-rekomendasi jangka pendek, tapi dalam jangka menengah, ya kalau saya katakan tadi, apa yang kita melakukan upaya-upaya jangka pendek tadi itu adalah dalam rangka menyelesaikan demam. Kalau kita sakit ini, karena kan komplikasi nih. Kita demam nih sekarang. Nah, demam ini nggak boleh dibiarkan, harus segera diobati. Ya tentunya dengan antibiotik dan juga dengan obat-obat demam. Tetapi kan di balik demam ini ada kanker atau ada tumor desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, kita inginnya ya tentu tidak menyelesaikan demamnya saja, tapi tumor ini juga diobati. Nah, ini kalau negara kesatuan itu prinsip utama desentralisasinya adalah sharing of power atau kewenangan, ya kita dudukkan ini. Konsekuensi dari sharing kewenangan ini, maka bentuk otonomi pun tidak perlu harus simetris, tetapi juga harus asimetris. Nah, bisa dalam bentuk otonomi luas, sesuai dengan karakteristik daerahnya, dan bisa juga dalam otonomi terbatas, ada otonomi khusus. Jadi, otonomi khusus ini merupakan salah satu bentuk otonomi di dalam negara kesatuan. Nah, ini yang membedakan antara federal dan negara kesatuan, prinsip desentralisasinya. Bila di negara federal, dia prinsipnya adalah separation, pemisahan kekuasaan. Nah, kalau di negara kesatuan, dia sharing of power, berbagi kewenangan. Nah, kalau separation of power, dia tidak banyak otonomi, dia otonomi penuh. Gitu. Nah, otonomi penuh ini total, berarti daerah memiliki wewenang dalam mengatur rumah tangganya. Otonomi penuh ini sering juga disebut dengan istilahnya adalah self-governance, gitu, pemerintahan sendiri. Nah, karena dia self-governance, maka asimetris di dalam negara federal itu besar sekali bedanya. Artinya asimetrisnya itu dalam arti berbeda model dan sistem pemerintahan daerah antara negara bagian satu dengan negara bagian lain. Artinya tidak hanya berbeda di kewenangan, tapi model dari sistem pemerintahan daerah antara negara bagian satu dengan negara bagian lainnya sudah beda. Nah, itu dalam negara federal. Nah, kalau di negara kesatuan, pengertian asimetris itu bukan dalam bentuk berbeda model dan sistem pemerintahannya, karena kita negara kesatuan, model dan sistem pemerintahannya tetap sama, tapi asimetris dalam pengertian kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing daerah itu berbeda. Nah, kemudian reformasi jangka menengah kedua adalah ya kita harus melakukan rekonstruksi konsep tata kelola, desentralisasi. Nah, selama ini kita cenderung menganut dan bahkan cenderung mendewakan apa yang disebut dengan decentralization for good governance. Padahal sebenarnya konsep ini sudah dikritik habis oleh para ilmuwan dan praktisi di kawasan Amerika Latin dan juga Afrika Selatan. Mereka sudah mengatakan konsep ini gagal dalam praktek desentralisasi. Tapi ya ironisnya di Indonesia ini malah dipuja-puja. Gitu. Saran saya ya tentunya ke depan ini perlu dilakukan reformasi konsep tata kelola yang menggeser dari dominasi decentralization for good governance menuju apa yang saya sebut dengan decentralization for proper governance. Gitu. Nah, apa yang membedakan ini dengan good governance? Kalau good governance di state ini cenderung lebih menekankan birokrasi. Jadi akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi, kalau ditarik-tarik, dia pasti ke persoalan isunya birokrasi. Nah, ini tidak bisa. Di dalam tubuh negara itu ada juga namanya political office. Walaupun birokrasi kita perbaiki kinerjanya, tapi kalau DPR misalnya atau DPRD tidak diperbaiki, dia tidak akan bisa menghasilkan pemerintahan yang baik. Bahkan nanti sarangnya pindah ke sana, sarang penyamunnya. Kayak gitu. Diobati di birokrasi, tapi dia pindah sarang penyamunnya di political office. Nah, kalau good governance dia cenderungnya menekankan di birokrasi. Nah, proper governance dia menambahkan perlu ada juga di political office. Nah, kemudian di society untuk good governance biasanya lebih menekankan di civil society.
bagaimana partisipasi masyarakat, partisipasi warga, dan lain sebagainya. Nah, tapi di konsep proper governance ini dia juga tidak hanya cukup civil society, tetapi juga perlu mengikutsertakan economic society. Nah, gitu. Nah, kemudian berdasarkan ARAS ini tadi, dia dibangun, kemudian ditegakkan 4 pilar dari proper governance, yaitu developmental, ya dia juga perlu pembangunan untuk kesejahteraan, demokratik, ya dia juga harus ketekanan demokrasi juga harus ditegakkan, dan kemudian socially inclusive, adanya inklusivitas sosial, dan yang keempat, ya harus memperhatikan karakteristik lokal atau local context. Apa bedanya 4 pilar ini dibanding good governance? Good governance dia hanya sampai di developmental dan demokratik. Nah, sementara socially inclusive dan historical context atau local context ini hampir tidak mendapat perhatian di konsep good governance. Nah, lantas bagaimana praktiknya di desentralisasi? Nah, dengan konsep proper governance tadi, maka di sinilah nanti akan terbangun bahwa desentralisasi itu tidak hanya mengatur desentralisasi di dalam tubuh negara saja, tetapi juga decentralization within the state and society, tetapi juga mengatur desentralisasi dalam kaitannya dengan peran masyarakat. Pada sisi lain, ya kita juga dengan proper governance tadi itu sangat memungkinkan dilaksanakannya prinsip desentralisasi asimetris, yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan ini, yaitu kita sharing of power, dan kemudian model desentralisasi pun harus disesuaikan dengan local context tadi, local context dan socially inclusive. Ya sesuai dengan kondisi lokalnya, ya bisa saja ada daerah yang luas otonominya, ada yang terbatas, dan tentu yang sudah kita miliki juga ada yang khusus. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu diperbaiki yaitu melakukan reformasi konsep otonomi daerah, yaitu dari otonomi Pemda menjadi otonomi pemerintah dan masyarakat daerah. Nah, yang terjadi sekarang kecenderungan kalau kita bicara otonomi daerah itu otonomi pemerintah daerah, yaitu otonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya, kayak gitu. Padahal daerah itu tidak hanya pemerintah, tetapi ada masyarakat. Nah, jadi kalau kita bicara otonomi daerah, ya berarti otonomi yang dimiliki oleh daerah, yaitu hak dari daerah untuk mengambil keputusan dan implementasi kebijakan sesuai dengan kewenangan yang telah didesentralisasikan kepada daerah. Nah, siapa daerah itu? Yaitu Pemda bersama masyarakatnya. Nah, ini yang harusnya juga dilakukan reformasi ke depan. Nah, kemudian yang keempat, ya perlu ada rekonstruksi pendekatan kebijakan. Kebijakan desentralisasi yang muncul sejauh ini dan yang dituangkan dalam berbagai reformasi, itu cenderung pragmatis parsialistik, gitu. Pragmatis parsialistik ya dalam arti dia didasarkan pada penggalan peristiwa yang seperti yang sudah saya tegaskan tadi, dan lebih berorientasi pada kepentingan kuasa. Untuk kepentingan kuasa jangka pendek 5 tahun atau 2 kali 5 tahun, kayak gitu. Nah, ke depan ya tentunya dia harus holistik. Jadi dia harus melihat keterkaitan antar kebijakan satu dengan lainnya, karena daerah itu kan muara dari berbagai kebijakan. Nah, oleh karenanya dia tidak boleh konflik antara kebijakan satu dengan lainnya. Makanya harus holistik dalam menyusun reformasi konsep desentralisasi dan kebijakan dalam merumuskan kebijakannya. Harus dilihat dia sebagai rangkaian peristiwa, jangan penggalan-penggalan peristiwa. Ini yang terakhir, ini bagi para akademisi, dan saya berharap sekali ini kita kembangkan sama-sama. Itu perlu ada semacam revitalisasi pendekatan. Nah, sekarang waktunya kita untuk menggeser pendekatan dalam studi-studi desentralisasi dan otonomi daerah dari yang awalnya monodisiplin, interdisiplin, dan terakhir multidisiplin. Ya sudah waktunya juga kita masuk ke transdisiplin. Gitu. Nah, baru nanti akan menghasilkan kajian-kajian yang mendalam dan berhasil menciptakan konsep-konsep yang inovatif. Ini COVID tadi kita contoh. Ternyata ada silang kebijakan, ada bansos nih, kita lihat sebelah kiri nih. Bansos yang terlambat, ada politisasi bansos, praktik rent seeking. Ini kan yang kesimpulan-kesimpulan yang kita bisa ambil dari hasil studi yang tentang COVID misalnya. Nah, lantas kalau kita generalisasi secara keseluruhan ini artinya apa ya? Gitu. Kalau kita tarik generalisasi secara keseluruhan. Nah, satu di antara generalisasinya, terjadi anomali tata kelola atau governance, tata kelola desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, anomali ini kemudian terrefleksi dengan silang kebijakan, bansos terlambat, kemudian gagap komunikasi, dan lain sebagainya. Kalau memang terjadi anomali,
anomali tata kelola kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, kita naikkan. Ini kalau ini menjadi generalisasinya, kita naikkan satu tingkat lagi. Abstraksinya apa? Apa yang perlu direvitalisasi? Abstraksinya. Kalau memang begitu, perlu adanya revitalisasi perspektif ODA, definisi ODA, misalnya fokus ODA, aktor yang terlibat dalam ODA, ke rekonstruksi kebijakan. Nah ini, baru dari sini dengan transdisiplin, ya kita lakukan dengan co-creation. Tidak bisa kerja sendiri. Nah, di sinilah warna transdisiplinnya. Bagaimana berbagai disiplin tadi membedah secara sama-sama, merumuskan kira-kira apa konsep yang bisa dikeluarkan dari ini semua. Sehingga nanti keluar konsep-konsep kebaruan, ya, artinya resultnya useful for state and society in practice, bisa menghasilkan kebijakan kebaruan, dan juga ya bisa juga relevan for scientific practices, juga menghasilkan kebijakan untuk pengembangan teori dan juga ilmu pengetahuan. Saya kira itu dulu Mbak Retno, terima kasih. Baik Prof, Masya Allah luar biasa sekali paparan presentasi dari Prof. Syarif. Ini kebetulan kami di PSHK ada sekitar 7 orang Prof, dan ini geleng-geleng kepala semua mendengarkan paparan dari Prof. Syarif. Banyak sekali ilmu-ilmu yang mencerahkan tentang pemerintahan daerah dan juga otonomi daerah. Pantas kemarin Mas Adi, kita pokoknya harus mengundang Prof. Syarif ini kalau membahas terkait dengan otonomi daerah. Terima kasih Prof. sekali lagi.